Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini 3 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi kekuatan, ketetapan al-iman, yang senantiasa kita mohon pada Allah Azza wa Jal agar kita senantiasa diberi taufiknya dan dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan sedikit nasihat, sedikit bahasan tentang as-sabr, tentang kesabaran, yang mana kesabaran adalah suatu bahasan yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kita akan sedikit membahas dengan waktu yang ada, biiznillah, memahami sabar, hakikat sabar, macam-macamnya, kemudian sebab-sebab yang dengannya kita bisa melakukan kesabaran. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sabar adalah satu perangai yang terpuji. Sabar adalah satu perangai yang terpuji. Al-Imam Ibnul Qayyim memiliki satu tulisan, dan kitab ini layak dibaca oleh talib ilm, oleh penuntut ilmu, yaitu Uddatus Sabirin, kitab tentang bekal bagi yang sabar, wa dzakhiratus syakirin, dan dzakhirah ini satu bekal atau hasil bagi mereka yang syukur kepada Allah Azza wa Jal. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ini kitab yang amat bagus, menjelaskan tentang sabar dan hakikat sabar serta hal-hal yang bisa membantu kita untuk sabar. Yaqul al-Imam Ibnul Qayyim tentang as-sabr, as-sabru huwa al-habsu wal man'u. Jadi ketika kita hendak memahami hakikat sabar, kita mesti memahami definisinya. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan asal kalimat sabar ini adalah al-man'u wal habsu, mencegah jiwa, habsun nafsi 'anil jaza'i wal lisani 'anit tasyakki wal jawarihi an latmil khududi wa syaqqi thiyab. Jadi menahan diri, mencegah dari sesuatu yang anil jaza, keluh kesah. Demikian pula mencegah lisan ini dari mengeluh. Demikian pula mencegah anggota badan ini dari memukul, baik itu pipi
atau merobek baju. Ini asal kalimat as-sabr. Dan kita di bulan Ramadan, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Shaumu syahris sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin saumud dahr." Puasa di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari di setiap bulan, yaitu ayyamul bid, adalah tergolong puasa dahr, puasa setahun lamanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan pula oleh Al-Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, "Shaumu syahris sabri wa salasati ayyamin min kulli syahrin yudhibna waharas sadri." Puasa di bulan sabar dan 3 hari setiap bulan, yudhibna waharas sadri, akan menghilangkan panasnya hati atau di dada. Jadi bulan Ramadan adalah bulan sabar. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan sabar? Al-Allamah Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan bahwasanya, dan Al-Imam Ibnul Qayyim pun dan yang lainnya telah menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan sabar, karena kaum muslimin dalam bulan Ramadan ini melakukan ketaatan-ketaatan, sabar dalam melakukan ketaatan. Baik itu puasa di siang harinya, salatul lail di malam, salatul qiyam di malam harinya, atau amalan-amalan ibadah yang lain, membaca Al-Quran dan yang lainnya. Kaum muslimin di bulan Ramadan meninggalkan maksiyah, menjauhi maksiyah, menjauhi ghibah, namimah, menjauhi adu domba, menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah, menjauhi maksiat Allah, menjauhi larangan Allah. Kaum muslimin juga di bulan Ramadan menahan makan, minum, al-jima', berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, sehingga terkumpul di dalamnya, di dalam bulan Ramadan, 3 macam kesabaran. Sabar dalam meningkatkan ibadah kepada Allah, dalam menjalankan taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat Allah, dan sabar pula atas masaib, apa-apa yang menimpa hamba dari ibtila, cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada hamba. Jadi as-sabr, sabar, dikatakan oleh yang lainnya bahwasanya as-sabru habsun nafsi ala fi'li syai'in aradahullah. Ini definisi ini lebih mengerucut kepada contoh-contoh di lapangan. Jadi sabar ini adalah menahan jiwa atas apa-apa yang, atas perbuatan yang diinginkan oleh Allah. Artinya apa? Melakukan hal itu untuk, atau melakukan perintah-perintah Allah Azza wa Jal, meningkatkan perintah-perintah Allah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dan sabar dalam melakukannya. Ini sabar macam yang pertama nantinya, yaitu melakukan ketaatan
dan sabar dalam melakukan ketaatan itu. Kemudian juga an fi'li syai'in nahallahu an. Sabar dalam menahan dari melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga macam sabar dikatakan oleh ahlul ilmi ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan ini yang paling tinggi. Sabar yang paling tinggi, tingkatannya, manzilahnya adalah sabar dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Al-Muslim, al-Muslimah ketika melakukan ibadah puasa, menahan makan, minum di siang hari, menahan hubungan suami istri di siang hari yang dihalalkan oleh Allah sebelumnya, namun dia melakukan karena Allah, iman kepada Allah, menginginkan pahala di sisi Allah, dia akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal, sebagaimana dalam hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa karena iman kepada Allah, menginginkan pahala di sisi Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan qiyamul lail, membaca Al-Quran di malam hari, di subuh, di pagi hari. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan melawan jiwa kita, melawan hati kita, melawan nafsu kita. Yang demikian ini yang paling tinggi tingkatannya, yang paling a'la manzilatan. Mengapa? Karena tergolong melakukan kewajiban, melakukan amalan ketaatan, melakukan amal ketaatan ini golongannya lebih tinggi daripada meninggalkan maksiat. Karena ada amalan, ada perbuatan, ada ta'ah. Yang kedua, macam yang kedua, as-sabru an maksiatillah, anil ma'asi. Sabar yang kedua ini, sabar dari menjalankan maksiat Allah, mencegah diri dari melakukan maksiat kepada Allah, ini lebih tinggi derajatnya daripada sabar atas musibah. Sabar ada 3 dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ini yang paling tinggi. Yang kedua, dalam meninggalkan maksiat Allah, menahan, tidak mencuri, tidak az-zina, tidak melakukan namimah, ghibah, menahan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, untuk tidak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Ini derajatnya, tingkatannya lebih tinggi daripada sabar yang ketiga, yaitu sabar atas cobaan-cobaan Allah yang Allah timpakan kepada hamba. Jadi sabar yang ketiga adalah sabar atas musibah, atas cobaan, atas ibtila yang Allah cobakan, yang Allah ujikan kepada kita, kepada hamba. Entah itu penyakit, entah itu kekurangan harta. Dan untuk diketahui bahwasanya ujian Allah tidaklah sesuatu yang jelek saja. Ketika seorang dikaruniai harta, ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mengkaruniakan ilmu, ini ujian kepada hamba. Apakah dia mengamalkan ilmu itu? Demikian pula harta. Harta ketika dikaruniakan kepada hamba, kepada al-muslim, ini hakikatnya ujian. Apakah hamba tadi mensyukuri nikmat Allah atas karunia yang dikaruniakan, atau mengkufurinya?
Jadi janganlah kita menganggap cobaan, ujian Allah itu hanya sesuatu yang jelek. Melainkan karunia Allah bisa menjadi cobaan kepada hamba. Adalah cobaan kepada hamba. Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan dalam hal ini bahwasanya apapun yang menimpa kalian ini adalah ujian. Yang baik dan yang jelek itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Makanya al-mu'min sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Wa laysa dzaka illa lil mu'min. Semua itu tidak terjadi kecuali kepada mukmin. Kemudian Nabi menjelaskan, jika dia mendapatkan karunia, dia mensyukuri karunia itu, dan jika dia mendapat cobaan, dia sabar atas cobaan yang ditimpakan. Wa hadza la yakunu illa lil mu'min. Yang demikian tidaklah ada kecuali kepada mukmin. Qad yaqulu qail, mengapa sabar yang macam yang ketiga itu yang paling rendah derajatnya, sabar atas cobaan? Mengapa yang paling rendah tingkatannya? Karena dalam hal ini sabar yang ketiga ini, sabar atas cobaan, sabar atas ibtila dari Allah Azza wa Jalla, ini menimpa al-mu'min dan juga yang bukan mukmin. Dan tidak bisa dibedakan nantinya. Artinya al-mu'min ditimpa suatu ujian. Demikian pula yang bukan mukmin mendapat pula ujian. Jadi sabar yang ketiga ini yashtariku fihil mu'min wa ghairul mu'min. Artinya sabar yang ketiga ini dimiliki baik yang mukmin atau yang bukan mukmin. Namun al-mukmin jika sabar dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Suhaib, dalam hadis Bukhari tadi atau Muslim, ajaban li amri mukmin, sungguh menakjubkan urusan mukmin, dalam semua keadaan dia selalu dalam keadaan kebaikan. Taib. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan pula sabar ini ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya bukan pilihan. Sabar yang pilihan itu adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Kita melakukan ibadah, kita melakukan puasa. Itu atas pilihan kita, atas keinginan kita. Kita ikhlaskan karena Allah. Kita lakukan mengharap ridha Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan kita sabar menahan makan, menahan minum, menahan hubungan yang halal dengan istri. Ini adalah sabar pilihan. Sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat Allah. Sabar untuk tidak melakukan az-zina, waliyadzubillah. Sabar menahan dari yang maksiat kepada Allah. Kita sabar tidak melakukan maksiat Allah. Ini adalah sabar pilihan. Adapun sabar yang bukan pilihan atau ittirari, artinya dia terpaksa harus sabar ketika dia ditimpa musibah. Ketika seorang kehilangan salah satu keluarganya,
Ketika mungkin handphonenya rusak atau hilang, dicuri. Ini sudah al-mu'min yang pasti meyakini akan takdir Allah Azza wa Jal. Ini adalah muqaddar min Allah. Sabar yang satu ini sifatnya ittirari, sifatnya bukan pilihan, ya sudah. Mau bagaimana lagi? Mana yang lebih sempurna dari dua sabar itu? Apakah yang pilihan ataukah yang terpaksa tadi? Al-Imam Ibnul Qayyim menegaskan, menjelaskan, menyebutkan kisah Yusuf alaihissalam. Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan dari syekhnya Ibn Taimiyah, mengkisahkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengkisahkan akan kisah Yusuf alaihissalam. Tahu insyaallah kisah Yusuf alaihissalam. Semasa kecil dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke sumur. Dia sabar dalam hal ini. Sabar yang satu ini, dia terpaksa sabar. Karena bagaimanapun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika dia dewasa, sudah menjadi pemuda yang tampan, dia digoda oleh Imra'atul Aziz. Digoda, namun dia sabar, tidak melakukan az-zina, padahal dawai, hal-hal yang istilahnya yang sarana ketika itu sudah ada semua, atau istilahnya pintunya sudah ditutup semua, tapi dia tidak melakukannya, dia sabar. Al-Imam Ibnul Qayyim menukilkan dari syekhnya Ibn Taimiyah, menyebutkan bahwasanya dari kisah-kisah yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwasanya sabarnya Nabi Yusuf ketika menolak ajakan Imra'atul Aziz ini lebih sempurna daripada ketika dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena pilihan. Dia menahan maksiat itu, pilihannya dia. Memilih untuk menahan untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia terpaksa tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sabar ikhtiyari itu lebih afdal, lebih sempurna daripada sabarnya yang terpaksa. Antum ketika menuntut ilmu, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca hadis, tadarus Al-Quran, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam tadarus Al-Quran, sabar dalam melakukan ketaatan, ini adalah sabar pilihan. Memang pilihan antum sendiri untuk melakukan ketaatan agar mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan sabar yang satu ini dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat adalah tergolong sabar ikhtiyari, sabar pilihan. Sabar pilihan. Adapun ketika Allah menimpakan kita sakit, nasallallahu lakumul afiyah, ketika Allah menimpakan kita sesuatu ibtila sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah atau tidak bisa melakukan aktivitas, kita mesti sabar. Sabar yang demikian adalah sabar ittirari, terpaksa. Baik.
Kemudian di antara hal yang dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang as-sabr, sabar bisa jadi wajib. Sabar bisa jadi mendub. Sabar wajib. Bagaimana sabar wajib? Sabar yang 3 macam tadi itu adalah sabar yang wajib untuk dilakukan. Sabar dalam melakukan ibadah kepada Allah adalah suatu kewajiban. Kita melakukan puasa, kita melakukan sholatul lail, kita membaca Al-Quran. Dilihat, apabila sesuatu itu wajib, seperti puasa wajib, melakukan puasa di bulan Ramadan, maka sabar yang demikian adalah hukumnya wajib. Sabar ketika meninggalkan maksiat Allah, meninggalkan dusta, meninggalkan ghibah, meninggalkan namimah, ini juga golongan sabar yang wajib. Demikian pula sabar atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Al-mu'min yajib. Seorang mukmin, al-mu'minah wajib sabar. Taib, bagaimana sabar yang sunnah? Sabar yang sunnah adalah sabar atas sesuatu amalan yang disunnahkan. Sabar yang sunnah atau mandubun ilai, sabar dalam melakukan qiyamul lail. Salatul lail, salatul tarawih sunnah. Hukumnya sunnah, muakkadah. Ketika seorang menjaga amalan ini, sabar dalam melakukannya, setiap malam dilakukannya berjamaah, ini golongan sabar yang mustahab. Golongan sabar yang mustahab, yang dicintai. Demikian pula termasuk mustahab, sabar yang dicintai, sabar atas amalan-amalan yang sunnah yang lainnya. Ketika seorang menjalankan sunnah, amalan yang disunnahkan, dan dia sabar melakukannya, banyak contohnya, sholat sunnah yang lainnya, sholat rakaatail fajr, kemudian sholat isyraq, syuruk, sholat duha, dan yang lainnya. Ini termasuk jika dia sabar melakukannya, senantiasa menjaganya, membaca Al-Quran juga, ini termasuk sabar yang mustahab, sabar yang dianjurkan atau yang dicintai. Sabar ada yang diharamkan. Wa qad yakunu muharraman wa dzalika bis-sabri 'alal muharramat. Bisa jadi sabar ini haram apabila seorang itu melakukan kemaksiatan dan dia sabar dalam melakukan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Dia menekuni kemaksiatan dan dia melakukannya sabar dalam kemaksiatan itu. Waliyadzubillah. Ini adalah sabar yang diharamkan. Intinya, as-sabr wajibun dalam 3 hal tadi. Dalam melakukan ketaatan, dalam menjauhi maksiat Allah, dan dalam cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada hamba. Baik.
As-Sahabiyul Jalil, seorang sahabat yaitu Abdullah ibn Mas'ud seorang sahabat Nabi SAW menjelaskan al-imanu nisfan, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Keimanan itu ada dua bagian. Setengahnya adalah kesabaran dan setengahnya lagi adalah syukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan dikatakan oleh yang lain, oleh ghairu wahid minas salaf, oleh yang lain minas salaf, as-sabru nisful iman. Bahwasanya kesabaran itu adalah separuh dari keimanan. Bagaimana tidak kita melakukan ketakwaan kepada Allah, sabar dalam melakukan ketakwaan kepada Allah, dan ingat hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya kita selalu meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal dalam melakukan ketaatan kepadanya, dalam meninggalkan maksiat Allah. Kita selalu, bahkan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, doa yang diucapkan setelah as-salat, apa doa yang diucapkan? Man yadhkur? Biasanya doa yang dibaca setelah salat apa? Ada satu doa yang kita diajarkan untuk dibacanya. Kita diajarkan untuk membacanya. Man yadhkur? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inni ala dzikrik. Ya Allah, bantulah aku. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Al-mu'min, al-mu'minah, senantiasa bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta, memohon. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan juga mensyukuri atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan juga atas ibadah yang baik kepada Engkau ya Allah. Senantiasa al-mu'min menggantungkan kepada Allah Azza wa Jal, meminta kepada Allah Azza wa Jal, minta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sekali-kali menggantungkan dengan diri kita. Niscaya amalan itu akan putus, niscaya amalan itu tidak akan langgeng. Nasta'in billah Azza wa Jal. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kita memohon ya Allah. Hanya kepada Engkau kita ibadah. Hanya kepada Engkau kita ibadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kita memohon. Sehingga kita ketika ibadah kepada Allah senantiasa memohon taufiknya, dimudahkan dalam ketaatan, dalam menjauhi maksiat Allah. Ini yang senantiasa kita mohon pada Allah Azza wa Jal. Taib. Lalu apa saja hal-hal yang bisa menolong kita senantiasa sabar dalam segala hal? Di antara yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, baik Al-Imam Ibnu Qayyim atau yang lainnya, di sana ada beberapa poin. Sebab-sebab yang apabila dilakukan oleh al-muslim akan menjadikan dia sabar atas segala hal. Al-asbab allati tu'inu ala sabr.
Sebelum sebab-sebab ini takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ini bisa menumbuhkan kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat Allah. Ketika seorang takut kepada Allah, dia akan bisa sabar dalam meninggalkan maksiat Allah. Ketika dia cinta kepada Allah, dia akan tumbuh untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ini banyak sekali, namun saya pilih beberapa hal. Baik. Mashhad al-iwad, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, hamba hendaknya meyakini akan janji Allah Azza wa Jal. Ma wa'adallahu subhanahu min ta'widhi min tarkil maharimi li ajlih wa naha nafsahu an hawaha. Jadi meyakini janji-janji Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menyebutkan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Janji-janji Allah banyak sekali dan Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak mengingkari janjinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa. Di antara janji Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, man khafa maqama rabbih, siapa yang takut hari perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal yaumul hisab, wa nahan nafsa 'anil hawa, menahan nafsunya dari mengikutinya, menahan tidak mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surganya Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memahami hakikat ayat ini akan termotivasi untuk sabar dalam melakukan ketaatan dan sabar dalam meninggalkan maksiat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lain dikatakan oleh yang lain, al-isti'anah billah azza wa jal, dan ini yang senantiasa dilakukan oleh mukmin dan mukminah. Hendaknya senantiasa memohon kepada Allah azza wa jal. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah karena kesabaran engkau itu dari Allah azza wa jal. Wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu kecuali minallah azza wa jal. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya ayat ini memberitakan kepada kita bahwasanya kesabaran itu tidaklah didapat kecuali dengan kehendak Allah, dengan masyiah Allah azza wa jal, dengan pertolongan Allah, dengan quwwah, la haula wala quwwa illa billah. Tiada kekuatan dan daya dan upaya kecuali dari Allah azza wa jal. Jadi senantiasa al-mu'min yarbit nafsahu billah azza wa jal, mengaitkan dirinya dengan Allah azza wa jal, senantiasa memohon kepada Allah, senantiasa isti'anah kepada Allah azza wa jal. Di antara hal yang lain yang bisa dengannya kita melakukan kesabaran
at-ta'ammul fi qisasis sabirin. Merenungkan akan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah anbiya, kisah-kisah as-salaf dalam melakukan kesabaran. Bagaimana Nuh alaihissalam sabar dalam berdakwah. Sabar sampai disebutkan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla usianya 950 tahun. Qal dikatakan di sini sabara fi da'watihi liqaumihi sabran 'aziman dama alfa sanatin illa 50 'ama jihadan wa da'watan. Nuh alaihissalam sabar dalam berdakwah, mengajak kaumnya hampir 1000 tahun kurang 50 saja. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Jihad dan wa da'watan, jihad karena Allah, membela agama Allah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam dengan Fir'aun, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kisah-kisah as-salafus saleh, bagaimana kesabaran mereka. Banyak cerita-cerita ataupun tulisan-tulisan ahlul ilmi yang menjelaskan tentang kesabaran mereka. Bisa dilihat Syiar A'lam Nubala yang ditulis oleh Az-Zahabi, bagaimana as-salaf dahulu, Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, bagaimana as-salaf dahulu, umat-umat yang sebelumnya, bagaimana melakukan kesabaran, juga dan yang lainnya. Di antaranya di sini dikatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran beliau, dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan kadzab, dikatakan khain, dikatakan gila ya, dikatakan tukang sihir, dikatakan pendusta, dikatakan khianah. Banyak lakop-lakop yang diberikan kepada Nabi oleh al-munafikun, oleh al-kufar Quraisy dahulu. Dan Nabi SAW sabar. Allah Azza wa Jal yang menjelaskan bahwasanya Nabi bukanlah demikian dan bukanlah demikian. Kisah Ammar bin Yasir. Jadi kisah-kisah ini, kisah Bilal, kisah Sumayyah, kisah Suhaib, kisah-kisah as-sahabah, kisah Hubaib, kisah-kisah sahabat dahulu, bagaimanakah kesabaran mereka terhadap dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat Allah, dan juga dalam al-musibah. Al-Imam Ahmad, kalau kita lihat sirahnya, beliau rahimahullah mendapatkan banyak ujian, bahkan sempat ditahan, disijin, dibui, karena menahan untuk tidak mengucapkan Al-Quran itu makhluk. Karena aqidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Imam Ahmad diminta untuk mengucapkan Al-Quran itu makhluk, tidak mau, dan memilih untuk dipenjara. Dan masih banyak. Thayyib, lalu apa yang bertentangan dengan sabar? Hal yang bertentangan dengan sabar adalah al-istijal. Kadang kita manusia ada memiliki sifat ini, yaitu terburu-buru. Saya sudah mohon kepada Allah, saya sudah doa, sudah minta, tapi tidak diterima doa saya sudah
minta begini belum diterima. Yastajil. Ini tanda-tanda ketidaksabaran. Sabar. Karena doa kepada Allah Azza wa Jal kadang dikabulkan langsung oleh Allah Azza wa Jal. Kadang kita dipalingkan dari mara bahaya. Dan yang ketiga, disimpan oleh Allah Azza wa Jal untuk bekal kita kelak di akhirat. La tastajil. Al-istijal yunafi as-sabr. Istijal ini bertentangan dengan as-sabr. Sebagai penutup, ada ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebutkan dalam sebuah bait syair atau sejenis nasr. Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwasanya beliau mengatakan sabran jamila ma aqrabal faraja man raqaballaha fil umuri naja man saddaqallaha lam yanalhu adha wa man rajahu yakunu haitsu raja. Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan dari beliau, sabran jamilan ma aqrabal faraja. Bersabarlah sejenak. Dengan sabar yang baik, kita hidup di dunia ini membutuhkan kesabaran. Jangan jauh-jauh ketika kita berkendara di jalan. Kalau tidak ada kesabaran, niscaya akan ada benturan pasti. Sabar, lampu merah, sabar, pasti sabar. Kalau tidak sabar, pasti akan ada kecelakaan. Jadi hidup ini membutuhkan kesabaran. Sabran jamilan ma aqrabal faraja. Bersabarlah sejenak. Dengan sabar yang baik, maka kelapangan akan datang mendekatimu. Man raqaballaha fil umuri naja. Siapa yang selalu meraqabah Allah, selalu terawasi, merasa diawasi Allah, mendekatkan diri kepada Allah dalam segala urusannya, dia akan selamat. Man saddaqallaha lam yanalhu adha. Siapa yang yakin kepada Allah, yakin akan janji-janji Allah, iman dengan Allah, iman kepada Allah, dan membenarkan apa-apa yang difirmankan Allah, lam yanalhu adha. Dia tidak akan merasakan penderitaan. Kalau toh ada cobaan yang diterimanya, dia akan yakin, oh ini minallah, ini ketetapan Allah, ini yang terbaik buat saya. Meskipun dia ditimpa suatu cobaan, suatu penyakit, kefakiran misalkan, kekurangan, dia akan mengatakan, ini minallah, ini dari Allah Azza wa Jal, pasti akan lebih baik. Sehingga dia tidak akan merasakan penderitaan apapun. Man saddaqallaha lam yanalhu adha wa man rajahu yakunu haitsu raja. Dan siapa yang berharap hanya kepada Allah, niscaya dia akan diberi pertolongan Allah Azza wa Jal. Pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Man rajahu, siapa yang mengharap hanya kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Ini sedikit dari bahasan tentang kesabaran. Kesimpulannya, sabar ini adalah suatu hal yang daruri, satu hal yang wajib ada pada manusia dalam kehidupannya di dunia, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat Allah, dalam atas apa-apa yang Allah ujikan kepada kita. Sabar tidak ada batasnya.
tapi kesabaran manusia ada batasnya. Beda ya. Sabar tidak ada batasnya. Tapi kesabaran kita, kesabaran manusia, tapi ada batasnya nantinya. Jelas ya? Orang datang selalu minta utang. Sabar sekali, 2 kali, 10 kali, 30 kali. Sabar tidak Anda? Lama-lama ya tidak sabar. Lama-lama tidak akan sabar ya. Kesabaran manusia ada batasnya. Tapi sabar itu hakikatnya tidak ada batas. Tapi manusia, namanya manusia, ada sifat-sifat yang lain. Kadang-kadang tidak ada batasnya lah. Manusia ada keterbatasannya. Jadi kesabaran ini hendaknya dipupuk dengan dikuatkan agama kita, tanamkan keimanan kepada Allah, gantungkan semua hal kepada Allah Azza wa Jal, iman kepada takdir Allah, semua apapun yang terjadi di dunia ini tak lepas, tak luput dari kehendak Allah, sehingga al-mu'min akan sabar atas apa yang menimpanya ketika dia ditimpa suatu cobaan dari Allah Azza wa Jal. Namun yang wajib dan yang sempurna adalah sabar pilihan, yaitu sabar atas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam melakukan puasa, menahan makan dan minum, melakukan ibadah-ibadah, dan juga dalam meninggalkan maksiat Allah. Ini adalah sabar yang paling sempurna. Ingat selalu kejadian Yusuf alaihissalam, bahwasanya Yusuf alaihissalam ketika menahan dari godaan wanita itu, sabarnya ini yang lebih sempurna ketika sabarnya dia dibuang di sumur oleh saudara-saudaranya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Azza wa Jal dan senantiasa diberi taufiknya dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat Allah. Dan sabar, kita mohon pada Allah kesabaran atas apa-apa yang menimpa kita dari cobaan-cobaan yang Allah timpakan kepada kita. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.